Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan di channel YouTube dalam rangka kita belajar bersama kitab Mabadi Fikih. Namun sebelumnya kita berdoa bersama agar pembelajaran ini betul-betul menjadi pembelajaran yang barokah, manfaah fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadini as-sholihah lahumul fatihah. Kita lanjut materinya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang muzah. Apa itu muzah dan hukum-hukum yang terkait dengan muzah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan maknanya dulu, kemudian baru nanti saya terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mashu al-khuffaini. Al-mashu utawi iki iku bab mertelake ngusap alal khuffaini ing atase muzah loro. Al-mashu utawi ngusap ala dhahiri a'lal khuffaini ing atase jabane dhuwure muzah loro iku rukhsatun kemurahan lirrijali keduwe pira-pira wong lanang wan nisa'i lan pira-pira wong wadon fis safari ing dalem lelungan wal hadori lan ana omah. Ngono kuwi engke li udrin krana ana udur wali ghairi udrin lan krana liyane udur. Begini maksudnya. Kemarin kita telah membahas tentang beberapa kefarduan wudu yang jumlahnya ada 6. Orang wudu itu harus melakukan 6 kewajiban. Yang pertama, dia harus niat dulu. Kemudian dia membasuh wajah. Artinya wajah itu harus dikenakan air dengan jumlah yang banyak. Membasuh itu tidak sama dengan mengusap. Kalau membasuh itu airnya sampai mengalir. Kalau mengusap yang terpenting ada basah-basahannya. Kemudian setelah itu ada kewajiban membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian ada lagi dia harus mengusap sebagian kepala. Kemudian ada kewajiban yaitu untuk membasuh kaki. Kaki itu harus dibasuh, artinya harus menggunakan air yang banyak sampai mengalir. Dan yang terakhir itu harus tertib. Tertib itu berurutan sesuai dengan posisinya. Yang pertama ya diletakkan yang pertama, yang kedua juga berikutnya, yang ketiga dan seterusnya. Ini tidak boleh ditukar, dibolak-balik tidak boleh. Kemudian untuk materi kali ini ada penjelasan tentang muzah. Muzah ini merupakan rukhsah. Rukhsah itu adalah kemurahan agama. Artinya meringankan bagi umat Islam untuk melakukan suatu ibadah. Yang semula orang wudhu itu kakinya harus dibasuh sampai kedua mata kaki. Kalau tidak demikian berarti wudhunya kan tidak sah. Lah, untuk di bab ini orang yang memakai muzah, maka baginya ketika dia wudhu itu dia diperkenankan untuk mengusap muzah saja. Jadi ketika wudhu tidak harus basuh kakinya, tetapi hanya mengusap muzahnya saja. Dan yang unik, muzahnya itu tidak diusap keseluruhannya, tetapi hanya bagian luar atas saja. Ini yang diusap. Airnya sedikit, karena ini namanya adalah mengusap. Nah, kemurahan ini berlaku bagi laki-laki dan bagi perempuan sama saja. Dipraktekkan oleh seorang yang laki-laki ini sah, dipraktekkan bagi perempuan juga sah. Orangnya bepergian sah,
Dia di rumah juga sah. Ada udzur karena sakit, ya tidak apa-apa, tetap sah pakai muzah. Tidak ada udzur, ya di rumah tidak ada udzur, dia pengen pakai muzah, ini juga tetap sah. Dan yang unik, dia ketika wudhu tidak harus membasuh kedua kakinya, tetapi cukup mengusap muzahnya. Bukan kakinya, tetapi muzahnya. Kedua muzah cukup untuk diusap saja. Untuk penjelasannya seperti apa, kita lanjut materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Surutu sihatil masih utawi piro-piro syarat sae ngusap muzah. Jadi tidak gampang langsung diperbolehkan, tetapi harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Al awalu utai kang awal iku ayakuna yen to ono apa al khufani muzah loro iku kawiyani kuat karone yumkinu kang mungkin apa tatabuul masyi nuli-nuline lumaku alaiha ing atase khufaini. Perlu diketahui, standarnya muzah itu dianggap sah nanti ketika kita wudhu, cukup hanya mengusap muzahnya itu bila mana kedua muzah itu kondisinya kuat. Kuat itu bagaimana? Artinya kuat itu ketika digunakan untuk berjalan kemana-mana itu tidak mudah rusak. Jadi seperti sepatu, muzah itu bentuknya seperti sepatu, tetapi dia harus menutupi kedua mata kaki, agak tinggi ya. Terus bahannya harus kuat. Kalau tidak kuat, ini bukan disebut dengan muzah. Misalkan ada plastik kresek itu ya, ada plastik kok dipakaikan di kakinya. Ini walaupun nanti menutupi kedua mata kaki, ini tidak disebut dengan muzah. Kenapa? Karena yang demikian itu tidak kuat. Misalkan dibuat jalan-jalan, ini cepat robek karena hanya terbuat dari plastik tipis saja. Ya, saya ulangi. Untuk syarat yang pertama, yang disebut muzah itu harus modelnya kuat, dari bahan yang kuat, yang diperkirakan nanti bila mana dibuat berjalan-jalan itu tidak mudah rusak. Kita lanjutkan untuk syarat yang kedua. Asani utai kang kaping pindho iku ayakuna yen to ana apa al khufani, kedua muzah itu iku minal jildi saking kulit, awel juhi utawa saking kain wulu, al qawi kang kuat, alladzi kang yamna'u kang nyegah apa alladzi wusulal ma'i ing tumekane banyu ila rijli tumeka maring sikil. Syarat yang kedua, kedua muzah itu harus terbuat dari kulit atau barang lain. Kalau di sini dicontohkan terbuat dari kain bulu yang kuat ya, syaratnya kain bulu yang kuat, yang di situ bisa menahan dari masuknya air ke kulit kaki. Ini syaratnya. Jadi harus kuat yang bisa menahan air masuk ke kaki. Kalau tidak demikian, ini bukan termasuk muzah. Ya. Jadi yang pertama tadi harus kuat, sekira dibuat jalan itu tidak rusak. Kemudian yang kedua, dia itu harus kuat untuk menahan air. Ya. Untuk syarat ketiga, saya bacakan maknanya dulu. Asalisu utai kang kaping telu iku ayab tadia yen to ngawiti sapa wong lubsahuma ing gawe khufaini ala tuhrin ing atase suci kamilin kang sampurna. Syarat yang ketiga, dia itu memakai muzah harus dalam keadaan wudhunya yang sempurna. Wudhu yang sempurna itu artinya bagaimana? Artinya wudhu sampai dia menyelesaikan wudhu. Wudhu itu yang terakhir kalinya yaitu ketika dia membasuh kedua kaki. Maka tidak boleh misalkan ada seorang yang pengen pakai muzah, dia wudhu dulu. Caranya wudhu, dia niat, kemudian basuh wajah, kemudian dia
basuh tangan. Setelah itu dia pakai muzah. Wudhunya belum disempurnakan, karena wudhunya sempurnanya itu kurang mengusap sebagian kepala, kemudian kurang untuk membasuh kedua kaki. Ini tidak boleh. Yang boleh itu dia memakai muzahnya harus dalam keadaan suci yang sempurna. Artinya wudhunya telah sah. Kalau dalam tengah-tengah wudhu dia pakai muzah, ini tidak boleh. Nanti tidak memenuhi syarat yang nanti dampaknya dia itu tidak boleh untuk mengusap muzah ketika dia berwudhu. Saya lanjutkan. Untuk syarat yang keempat, ar-rabi'u utai kang kaping papat, iku ayakuna yen to ana apa khufani utawa muzah loro. Jadi muzah loro itu artinya muzah yang jumlahnya 2 yang dipakaikan di kaki kiri ataupun kaki kanan. Ar-rabi'u utai kang kaping papat, iku ayakuna yen to ana apa al-khufani, iku satirane kang nutupi karone lima halil husli maring panggonane masuh minal qodamaini saking delamaan loro. Syarat berikutnya, modelnya muzah atau yang kita sebut dengan sepatu, modelnya itu harus bisa menutupi kedua mata kaki, berarti tinggi. Kalau di bawah mata kaki ini tidak boleh, ini bukan muzah. Muzah itu harus modelnya menutupi kedua mata kaki. Nah, kalau sudah memenuhi syarat seperti itu, nanti dampaknya ketika dia itu berwudu, jadi wudu dulu ya, kita wudu dulu, wudu yang sempurna, kemudian pakai muzah. Kalau dia batal, kemudian mau wudu lagi, ini seharusnya kan wudunya normal. Wudu normal itu ya dia basuh wajah, basuh kedua tangan, ngusap sebagian kepala, kemudian basuh kaki. Ini normal. Tetapi kalau dia itu pakai muzah yang memenuhi syarat, ketika membasuh kaki ini bisa diganti dengan hanya mengusap muzahnya. Jadi tidak perlu membasuh kaki, tetapi cukup mengusap muzahnya. Yang diusap muzahnya juga bukan kakinya. Ini uniknya demikian. Ini namanya ada rusoh. Cukup mengusap kedua muzahnya yang bagian luar atas, yang bawah enggak. Ini yang diusap bagian luar atas. Jadi misalkan ini sepatu ya, ini bagian atasnya ini yang luar ini. Yang bawah juga tidak. Yang samping juga tidak. Begitu ya. Itu untuk catatan-catatan yang memenuhi standar muzah. Bisa diulang. Yang pertama tadi adalah harus kuat sehingga misalkan dibuat jalan-jalan tidak rusak. Yang kedua, kuat untuk menahan air, jadi tidak bocor, tidak ada lubang. Kemudian yang ketiga, dia memakai muzahnya harus dalam keadaan wudhunya sudah sempurna. Ini yang ketiga. Yang keempat, model muzahnya harus menutupi kedua mata kaki. Nah, demikian ya untuk kesimpulan syarat-syarat muzahnya. Nanti bisa kita lihat di internet itu ya. Untuk muzah itu seperti apa? Muzah itu ya seperti sepatu. Nah, seperti sepatu, nanti modelnya tinggi, terbuat dari kulit biasanya seperti itu ya. Kita lanjut materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Muddatul masi utawi iki iku mertelake mangsane ngusap muzah. Ngusap muzah ini diperbolehkannya ada batas waktunya, tidak terus menerus, ada batas waktunya. Dan ini nanti dibedakan antara orang yang di rumah dan orang yang dalam keadaan safar atau bepergian. Muddatul masi utawi mangsane ngusap lil muqimi kedue wong kang mukim. Mukim itu artinya dia di rumah. Iku yaumun sedina walailatun lan sewengi. Perlu diketahui, maksud mukim itu adalah orang yang ada di rumah, bukan berarti harus di dalam rumah.
Karena kebalikan mukim itu adalah musafir. Musafir itu adalah orang yang bepergian jauh yang melebihi 2 pos itu ya. Kalau sekarang ya sekitar 81 km. Kalau dia itu ya mukim itu artinya ya tidak bepergian jauh. Bisa jadi ya dia bepergian di desa lain, di kecamatan lain. Yang terpenting bepergiannya itu tidak jauh. Ini masih disebut dengan mukim. Lah, orang yang mukim demikian itu untuk waktunya dia boleh mengusap muzah ini paling lama adalah sehari semalam. Sehari semalam. Walil musafirilan iku kedue musafir salah satu ayamin utawi telu piro-piro dino. Bilaya lihina kelawan pira-pira wengine salah satu ayamin. Oleh ngitung mau mimba dinihayatil hadasi ba'dal lubsi. Mimba dinihayatil hadasi saking sakwise katoke hadas ba'dal lubsi ing dalem sakwise nganggo. Begini. Jadi secara umum untuk masa seseorang itu mengusap muzah ya, bagi orang yang mukim itu sehari semalam, bagi orang yang musafir itu paling lama 3 hari 3 malam. Terus itu dimulai kapan? Ternyata menghitungnya itu bukan ketika dia pakai muzah. Menghitungnya itu setelah dia selesai hadas, setelah dia memakai muzah. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini. Misalkan kok saya itu wudhu dulu, kemudian saya wudhunya saya sempurnakan sampai selesai, kemudian saya pakai muzah. Ini memang syaratnya harus wudhunya sempurna dulu, kemudian saya pakai muzah. 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim atau 3 hari 3 malam bagi orang musafir itu mulai kapan? Ternyata bukan ketika mulai saya memakai muzah ini. Dimulai menghitung 1 hari 1 malam itu setelah nanti saya misalkan kok kencing, saya kok kentut, saya kok berak, berarti kan saya hadas. Wudhu saya setelah itu kan batal ya. Setelah hadas berarti wudhu saya batal. Baru kemudian misalkan nanti ketika mau sholat saya wudhu ya, wudhu dengan sempurna. Baru itu dimulai 1 hari 1 malamnya atau 3 hari 3 malamnya bagi orang yang musafir. Ingat, bisa dimengerti ini? Jadi cara menghitungnya itu bukan mulai dia memakai muzah, tetapi dimulai dari setelahnya dia hilang dari hadas setelah dia memakai muzah. Artinya pakai muzah dulu, dia batal, baru ketika dia wudhu dengan sempurna, di situ dimulai dia hitungan 1 hari ataupun 3 hari, ya begitu ya. Kemudian saya lanjut untuk materinya. Mubtilatul masih, ini ya untuk hal-hal yang membatalkan mengusap muzah. Artinya kalau sudah terjadi hal demikian, nanti tidak boleh lagi untuk mengusap muzah. Kita lanjutkan. Ya betulu. Maknanya dulu yang atasnya. Mubtilatul masih utawi iki iku mertelake pira-pira perkara kang batalake ngusap muzah. Ya betulu batal. Apa almashu ngusap muzah. Bikhal'il khafi kelawan nyopot muzah wa bitamamil muddati lan kelawan sempurnane mongso wa bima lan kelawan perkara yujibu kang majibake apa ma al husla ing adus. Ada 3 hal yang menyebabkan bila mana seseorang itu terjadi dari 3 hal ini, maka dia tidak diperbolehkan lagi untuk mengusap muzah. Yang pertama, sebab dia itu mencopot muzahnya. Jadi hitungan 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim
atau 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir itu dengan syarat dia itu belum pernah mencopot muzahnya. Sekali muzahnya dicopot, nanti kalau dia wudhu, ini dia tidak boleh lagi mengusap muzahnya. Harus wudhu dengan membasuh kakinya. Ya. Kalau muzahnya telah dicopot, maka sudah hilang kebolehan untuk mengusap muzah. Dalam arti ketika dia wudhu, nanti dia harus membasuh kakinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengusap muzah itu akan menjadi batal sebab telah selesainya batas maksimal penggunaan muzah. Artinya bagi seorang mukim yang di rumah saja tidak berpergian jauh, kok waktunya itu sudah 1 hari 1 malam, maka tidak boleh lagi mengusap muzah. Bagi orang yang musafir kok sudah 3 hari 3 malam, maka baginya tidak boleh untuk mengusap muzah lagi. Kalau pengen mengusap muzah lagi bagaimana? Masih bisa. Caranya ketika waktu telah selesai itu dia wudhu biasa. Wudhu biasa dengan membasuh kakinya. Setelah itu dia pakai muzah lagi. Nah, setelah pakai muzah baru hitungan itu dimulai seperti yang awal tadi. Jadi kalau dia nanti batal kemudian wudhu lagi 1 hari 1 malam bagi si mukim atau 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Begitu terus. Selanjutnya melakukan seperti itu boleh. Pokok yang maksimalnya 3 hari 3 malam atau 1 hari 1 malam. Nanti diulangi dari awal 3 hari 3 malam. Berikutnya terus sampai sepuasnya itu boleh. Hukumnya adalah jawaz. Ini penggunaannya itu karena udzur ya tidak apa-apa. Tidak ada udzur ya tidak apa-apa. Misalkan kita di rumah pengen pakai muzah, ya tidak apa-apa, kita tidak sakit, tidak apa-apa, ini tetap jawaz. Jawaz itu boleh. Ini merupakan rukhsah, kemurahan agama, biar orang itu senang melakukan ibadah, karena ibadah itu mudah. Tapi mudahnya ya ngikuti aturannya, tidak dipermudah. Aturnya sudah mudah, tapi jangan dipermudah lagi. Nah, begitu ya. Yang terakhir, seseorang itu tidak diperkenankan lagi mengusap muzah bila mana dia telah terjadi pada dirinya sesuatu yang mewajibkan untuk mandi. Misalkan dia mimpi basah, misalkan dia itu jima, misalkan dia itu nifas ataupun dia itu haid bagi perempuan. Kalau terjadi hal-hal yang demikian yang mewajibkan baginya untuk mandi, maka kebolehan untuk mengusap muzah itu sudah tiada, ya. Demikian untuk materi kali ini tentang muzah, ya. Muzah itu bagi kita memang terasa asing, ya. Kita jarang melihat, tapi ini adalah syariat, boleh kita praktekkan. Misalkan ada toko yang menjual muzah, silahkan dibeli, dipraktekkan. Ini boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ini adalah syariat. Kalau tidak ada yang mempraktekkan, lama-lama syariat ini akan hilang. Akan hilang. Ini boleh saja. Demikian untuk materi kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila nanti ada pertanyaan yang belum jelas tentang materi kali ini, bisa disampaikan lewat kolom komentar atau WA ke nomor pribadi saya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.